Di tengah gemerlap dunia Islam abad ke-9, saat ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan berkembang pesat, lahirlah seorang cendekiawan yang kelak akan menjadi jembatan antara filsafat Yunani dan kebijaksanaan Islam. Seorang pemikir yang tidak hanya menulis dengan pena, tetapi juga dengan hati. Dialah Abu Nasr al-Farabi, sang guru kedua setelah Aristoteles. Filsafatnya yang luas dan mendalam melampaui batas waktu dan tempat, menjadikannya salah satu figur terpenting dalam sejarah pemikiran manusia. Pemikirannya yang penuh harmoni antara akal, seni, dan agama akan menginspirasi banyak generasi sepanjang zaman. Al-Farabi lahir di Farab pada 872 Masehi. Sejak kecil, ia menunjukkan ketertarikan pada ilmu pengetahuan. Meskipun ayahnya seorang pejabat militer, Al-Farabi lebih memilih dunia intelektual. Dalam kedamaian desa, ia menyerap pengetahuan, menggali kitab-kitab yang membuka jendela ke dunia yang lebih luas. Namun, semangatnya untuk mencari ilmu tak terbatas hanya di Farab. Ketertarikannya pada ilmu pengetahuan membawa Al-Farabi pada perjalanan panjang yang penuh tantangan, menuju Baghdad, pusat intelektual dan kebudayaan terbesar pada masa itu. Di kota ini, ia bertemu dengan berbagai pemikir hebat, dan menimba banyak ilmu dari para guru yang telah lebih dahulu menguasai filsafat dan sains. Baghdad bukan hanya kota yang megah, tetapi juga merupakan tempat di mana gagasan-gagasan besar bertemu dan berkembang. Di kota inilah, Al-Farabi bertemu dengan para sarjana besar seperti Abu Bisr Mata Ibn Yunus, seorang ahli logika dan filsafat yang memberinya dasar yang kokoh dalam mempelajari karya-karya Aristoteles dan Plato. Di Baghdad, Al-Farabi memulai perjalanan intelektualnya yang luar biasa. Karya-karya besar Aristoteles dan Plato yang sudah dikenal di dunia barat, kini dipelajarinya dengan seksama. Namun, Al-Farabi tidak hanya menjadi penerjemah atau peniru, ia memberi interpretasi baru dan menyempurnakan pemikiran-pemikiran tersebut, menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam yang ia yakini. Namun, Al-Farabi tidak hanya dikenal sebagai filsuf besar, ia juga seorang musisi dan ahli teori musik. Karya terkenalnya Kitab Al-Musika Al-Kabir menunjukkan kecintaannya yang mendalam terhadap seni musik. Di dalam buku ini, ia menjelaskan berbagai teori musik dengan ketelitian yang luar biasa. Legenda mengatakan bahwa permainan Oud Al-Farabi mampu menyentuh hati dan jiwa setiap orang yang mendengarnya. Musiknya bisa membuat orang tertawa, menangis, bahkan tertidur. Bagi Al-Farabi, musik bukan hanya hiburan, tetapi juga cara untuk mencapai keharmonisan batin dan kedamaian. Selain pemikirannya tentang musik dan filsafat, Al-Farabi juga mengajukan sebuah konsep tentang masyarakat ideal dalam salah satu karyanya yang paling terkenal, Ara al-Madinah al-Fadilah atau pandangan tentang kota utama. Dalam karya ini, ia menggambarkan sebuah masyarakat yang dipimpin oleh seorang filsuf yang bijaksana, yang memerintah bukan dengan kekuatan atau ketakutan, tetapi dengan kebijaksanaan dan keadilan. Baginya, sebuah masyarakat yang baik hanya bisa tercipta jika setiap individu di dalamnya berusaha untuk mencapai kebijaksanaan dan kebaikan moral, bukan hanya demi kepentingan pribadi, tetapi demi kebaikan bersama. Pada tahun 950 Masehi, Al-Farabi meninggal di Damaskus setelah meninggalkan warisan pemikiran yang luar biasa. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, karya-karya dan ajarannya tetap hidup dan berpengaruh jauh melampaui zaman. Warisannya tetap menggema, memberikan cahaya bagi generasi-generasi setelahnya. Warisan Al-Farabi tidak hanya berhenti di dunia Islam. Pemikirannya menginspirasi filsuf besar lainnya, seperti Avicenna dan Averroes di dunia Islam, serta Thomas Aquinas di Barat. Hingga kini, karyanya tetap menjadi sumber pengetahuan yang tak ternilai. Al-Farabi adalah bukti nyata bahwa ilmu, seni, dan iman dapat bersinergi untuk menciptakan peradaban yang lebih baik. Ia bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang guru yang abadi bagi seluruh umat manusia, yang pemikirannya tetap relevan hingga hari ini. Di dunia yang seringkali penuh dengan kebingungan, Al-Farabi mengajarkan kita bahwa untuk mencapai kedamaian sejati, kita harus selalu berusaha menyatukan akal, jiwa, dan agama. Amanat yang dapat diambil dari kisah Al-Farabi adalah pentingnya pengakuan terhadap hak asasi manusia, seperti kebebasan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat individu. Al-Farabi mengajarkan bahwa masyarakat yang ideal adalah yang menjamin hak-hak dasar setiap orang, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang tanpa penindasan. Pemimpin yang bijaksana harus memastikan perlindungan hak-hak tersebut, menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi semua.